Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabb. Sahabat Izi, mari kita awali siang ini dengan memanjatkan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tentunya teriring salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak ya. Amin ya Rabb. Sahabat Izi yang kami hormati, yang menyempatkan hadir di hari ini 4 April 2021 dan insya Allah ini sudah masuk di 21 Sya'ban ya, 1442 Hijriah. Bagaimana kabarnya sahabat Izi? Kami doakan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai sahabat Izi ya. Dan untuk sahabat Izi yang mengikuti event-event Islami Inisiatif Zakat Indonesia, pasti sudah tahu kalau di setiap hari Minggu atau hari Sabtu kita ada event dengan program event bernama Event Minggu Seru. Nah, event Minggu Seru ini pasti akan menghadirkan pengisi-pengisi acara yang luar biasa. Seperti siang ini, kita berkumpul pada acara Minggu Seru dengan tema agar tidak menjadi orang celaka di bulan Ramadan. Di sini mungkin ada sahabat Izi yang baru bergabung pada event Minggu Seru kali ini. Fitri perkenalkan dulu ya sebagai MC dan juga ingin memperkenalkan Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia atau IZI adalah lembaga amil zakat skala nasional dengan perpanjangan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 950 tahun 2020. Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia menjadi lembaga zakat profesional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan dengan core value easy dalam berkhidmat bagi umat dan tagline-nya adalah memudahkan dimudahkan. Zakat is easy.
Ya, sahabat Izi pasti sudah tidak sabar ya untuk menyimak narasumber kita kali ini. Alhamdulillah, kita dapat mendengarkan materi kali ini dari Al-Mukarram Ustadz Muhammad Fauzil Adim. Itu nama lengkap beliau. Biasanya kita memanggilnya Ustadz Fauzil ya. Dan Ustadz yang memiliki segudang karya, tentunya sahabat Izi sudah mengetahuinya ya. Beliau selain sebagai seorang pendakwah, beliau juga merupakan seorang penulis yang aktif dan sangat produktif. Banyak beberapa tulisannya yang sangat menyentuh dan menginspirasi banyak orang. Jadi langsung yuk sahabat Izi, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz khair Ustadz. Ya, Gimana kabarnya Ustadz? alhamdulillah, mohon doanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesehatan dan afiat kepada diri saya, keluarga saya dan kita semuanya. Amin, Jadi ada amin ya sehat Allah. dan ada afiat mudah-mudahan. Amin ya Allah. Baik, Ustadz, kita sudah tidak sabar ingin mendengarkan kajian dari Ustadz. Sebelumnya, Fitri mau menginfokan untuk sahabat Izi yang ingin bertanya, nanti bisa langsung ketik pertanyaannya ya di fitur Q&A. Nanti akan kita baca pertanyaannya dan insya Allah akan kita diskusikan dengan Ustadz setelah Ustadz memberikan materinya. Sekarang kita sama-sama mendengarkan kajian dari Ustadz Fauzil. Silakan Ustadz, tafadol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita ini sedang diambang memasuki bulan mulia. Bulan yang para salafus soleh terdahulu, Masya Allah. Dan alangkah jauh dengan kita yang sekarang ini, sebagaimana yang diberitakan kepada kita oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, betapa para salafus soleh dulu itu selama 6 bulan. 6 bulan itu khusus untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. 6 bulan. Jadi bukan hanya ketika memasuki bulan Rajab, lalu bulan Sya'ban, dan ketika bulan Ramadan, jadi bukan 2 bulan saja, bukan. Melainkan mereka 6 bulan penuh mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai rezeki, yakni umurnya sampai dipanjangkanlah umur mereka ini hingga mendapati bulan Ramadan. Ini bagi pertamanya. Kemudian yang kedua adalah para salafus soleh itu, sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, para salafus soleh itu kemudian berdoa selama 6 bulan juga karena khawatir dirinya termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali al-ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga saja, sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani. Nah, para salafus soleh itu betul-betul takut, betul-betul khawatir kalau memperbuat hal-hal yang buruk, khawatir kalau memperbuat hal-hal yang dapat merusak puasanya, sehingga seluruh amalan puasa itu tidak bernilai sama sekali. Dan Rasulullah Muhammad SAW memang telah memperingatkan, ya, sebagaimana saya sampaikan tadi dalam hadis riwayat At-Tabrani itu, betapa banyak orang yang berpuasa
namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali al-ju' wal 'atas, tidak mendapatkan apa-apa. Loh, bukankah dia itu qiyamul lail? Iya. Bukankah dia itu salat tarawih? Iya. Bukankah dia itu tilawah Al-Qur'an? Iya. Bukankah dia memperbuat amalan-amalan yang lainnya, amal-amal soleh lainnya? Iya. Akan tetapi seluruh amalan itu, baik itu tarawihnya, kemudian tilawahnya, kemudian yang lain-lainnya termasuk puasanya itu sendiri, tidak bernilai apa-apa, tidak berharga sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ini disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat, yang para sahabat itu langsung ditunggui oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan itu artinya ada peringatan keras, peringatan sangat serius. Maka apakah hak kita? Apa hak kita ini merasa tenang, merasa aman, sehingga begitu memasuki bulan Ramadan, seolah-olah memasuki bulan kemenangan. Mohon maaf nih ya. Nah, dari mana kita memperoleh kemenangan sedangkan kita ini belum dapat memastikan puasa kita ini benar atau tidak, puasa kita ini memenuhi kualifikasi atau tidak, puasa kita ini diterima atau tidak. Dari mana kita dapat memastikan puasa kita diterima? Sedangkan para salafus soleh itu yang mereka ini lebih tahu, lebih mengenal agama ini, lebih bersungguh-sungguh dengan agama ini. Yang 6 bulan lamanya mereka berusaha agar sampai di bulan Ramadan. Dan begitu mereka sampai di bulan Ramadan, maka mereka berdoa juga selama 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala terima puasa mereka. Andai kata ada dari puasa-puasa kita ini yang sungguh-sungguh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 hari saja, 2 hari saja, 3 hari saja, betul-betul Allah Subhanahu wa taala terima, Allah Subhanahu wa taala ridha, Allah Subhanahu wa taala karuniai ganjaran setinggi-tinggi ganjaran, maka itu telah mencukupi untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Akan tetapi jika para sahabat radhiyallahu anhum diberi peringatan bahwa betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja, apatah lagi kita ini lebih perlu khawatir, lebih perlu takut. Inilah yang merisaukan saya, inilah yang menyedihkan saya. Puasa belum tentu beres, puasa belum tentu memenuhi kualifikasi. Ibarat orang ngurus paspor, ini belum tentu keluar paspornya, sudah tergesa-gesa beli tiket ke berbagai negara. Padahal paspornya aja belum tentu keluar, belum tentu memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan paspor. Padahal setelah paspor itu masih ada tahapan-tahapan lagi lainnya. Karena itu kita perlu betul-betul memeriksa diri kita. Cukuplah menyedihkan. Cukuplah menyedihkan perkataan yang berulang di setiap Idul Fitri, atau bahkan sebelum Idul Fitri tiba pun sudah banyak berseliweran di berbagai media sosial, di berbagai grup WA, seolah-olah kita ini telah meraih kemenangan. Belum bertarung saja belum, memastikan puasa kita ini, bukan mengatakan baik, saya bukan. Memastikan puasa kita ini memenuhi kualifikasi minimal saja belum tentu. Lah kok bisa-bisanya khotib dengan ringannya mengatakan alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita telah kembali suci, telah terhapuslah dosa-dosa kita. Loh, dari mana? Idul Fitri itu maknanya kembali berbuka. Bukan Idul Fitrah, bukan kembali kepada fitrah.
Maka hari rayanya adalah hari raya makan-makan, Idul Fitri. Idul Fitri, hari raya makan-makan. Nah, karena orang itu memaknai entah dari mana, sehingga dengan spekulatif, dengan asik begitu, seolah-olah seluruh manusia otomatis kembali bersih tanpa ada dosa sedikit pun. Akibatnya apa? Maka sangat banyak orang yang lalai, puasa tak seberapa, amalan tak diperhatikan. Tapi begitu masuk Idul Fitri, nah, merasa dosanya telah hilang. Padahal belum ada satupun dosanya yang diampuni. Loh, apa ada orang yang dosanya tidak diampuni setelah lewat bulan Ramadan? Ada. Dan celakalah orang ini. Cuma masalahnya adalah orang ini siapa? Jangan-jangan adalah kita sendiri. Jangan-jangan adalah kita sendiri. Jadi Rasulullah Muhammad SAW telah memperingatkan kepada kita. Sungguh sangat terhina dan rendah seseorang yang disebutkanku, lalu dia tidak bersolawat atasku. Sungguh sangat terhina dan rendah seseorang yang datang kepadanya Ramadan, kemudian bulan tersebut berlalu sebelum diampuni untuknya dosa-dosanya. Kenapa sedemikian pentingnya? Karena Ramadan adalah bulan yang penuh barokah, sebagaimana dalam sebuah hadis, ya. Jadi Ramadan adalah syahrul mubarak. Nah, sedemikian banyak kebaikan Ramadan sehingga kebangetan kalau sampai tidak diampuni dosa kita. Akan tetapi jangankan hari ini, di masa dulu pun banyak yang tidak mendapatkan ampunan. Nah, sungguh sangat terhina dan rendah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya, lalu keduanya tidak masukkannya ke dalam surga. Karena kita itu kalau punya dosa, walaupun dosa yang sangat besar, andaikan kedua orang tua kita masih hidup, lalu kita bersungguh-sungguh mengurusi kedua orang tua kita, kita bersungguh-sungguh merawat orang tua kita dengan niat betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita. Nah, dalam hadis yang agak berbeda redaksinya, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, ini Rasulullah SAW di hadapan para sahabat radhiyallahu anhu, beliau berkata, mendekatlah kalian ke mimbar. Lalu kami, yakni para sahabat radhiyallahu anhu mendekati mimbar itu. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menaiki tangga mimbar yang pertama, beliau berkata, amin. Ketika beliau menaiki tangga yang kedua, beliau pun berkata, amin. Dan ketika beliau menaiki tangga yang ketiga, beliau pun berkata, amin. Sekedar informasi, mimbarnya Rasulullah Muhammad SAW itu ada 3 tingkatan. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Maka beliau ini sebagai bentuk adab, sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW, beliau tidak pernah berani menaiki, apalagi menduduki, apalagi berdiri di atasnya, yakni di atas mimbar yang tertinggi, yakni mimbar yang ketiga, tingkat yang ketiga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga demikian. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat dan khilafah dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau tidak pernah berani menaiki, apalagi menduduki mimbar, tangga mimbar yang kedua, yang tangga mimbar yang digunakan oleh
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini semua merupakan bentuk adab yang luar biasa dari orang-orang soleh terdahulu. Nah, setelah Rasulullah SAW turun dari mimbar, kami pun berkata, "Ya Rasulullah, sungguh kami telah mendengar dari engkau pada hari ini sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya." Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril muncul di hadapanku dan berkata, 'Celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan yang penuh barokah, tetapi tidak memperoleh ampunan.'" Jadi standar minimal, ini standar minimal. Kita berpuasa setelah mendapatkan ampunan. Karena itu kita perlu menelisik diri kita. Jangan GR, jangan Idul Fitri saja belum sudah mengucapkan broadcast, mari raih kemenangan. Kemenangan dari mana? Itu tanda-tanda kebodohan. Kok bisa tanda-tanda kebodohan, tanda-tanda rusaknya iman? Mari kita periksa nanti. Insya Allah kita akan bahas ketika kita berbincang mengenai Quran surat Al-A'raf. Kenapa? Ramadan ini diperintahkan bagi orang-orang beriman agar bertakwa. Dan kalau kedua-duanya terkumpul, maka yang berlaku adalah Quran surat Al-A'raf. Kita akan bicarakan nanti insya Allah. Nah, jadi saya ulangi lagi. Ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril muncul di hadapanku dan berkata, "Celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan yang penuh barokah, tetapi tidak memperoleh ampunan." Maka aku pun, kata Rasulullah Muhammad SAW, berkata, "Amin, ya Allah." Ini Jibril mendoakan dengan doa celaka. Dan Rasulullah Muhammad SAW mengaminkan doa itu. Padahal diaminkannya doa oleh Rasulullah Muhammad SAW merupakan bentuk penegasan penguatan yang sekuat-kuatnya. Karena beliau ini termasuk orang yang doanya mustajab. Yang paling mustajab dari seluruh manusia. Kemudian ketika aku menaiki tangga yang kedua, Jibril berkata, "Celakalah orang yang apabila namamu disebutkan." Jadi kalau ada orang yang menyebutkan nama Muhammad, terus kita diam saja. Muhammad dalam makna adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak bersolawat. Nah, ini didoakan celaka oleh malaikat Jibril. Aku pun berkata, "Amin." Ketika aku melangkah ke tangga ketiga, Jibril berkata, "Celakalah orang yang mendapati ibu bapaknya yang telah tua, atau salah satu dari keduanya, tetapi keduanya tidak menyebabkan orang itu masuk surga." Aku pun berkata, "Amin." Ini hadis riwayat Al-Hakim. Ini pada lingkup individu. Dan kita perlu khawatir, kita perlu menelisik diri sendiri. Kira-kira kita ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ampunan, ataukah termasuk orang-orang yang mendapatkan doa celaka? Akan tetapi ada yang lebih merisaukan dari itu. Bukan karena perkara yang baru saya sebutkan tadi itu ringan urusannya, tidak. Melainkan ada urusan yang lebih besar. Ada urusan yang mencakup bukan hanya diri kita sendiri. Kalau dulu para sahabat radhiyallahu anhum radha'an, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang soleh sesudahnya, mereka sama-sama khawatir. Mereka sama-sama mengkhawatiri diri mereka sendiri. Mereka sama-sama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosanya, agar diterima puasanya. 6 bulan mereka berdoa agar puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua sama-sama khawatir. Hari ini kitalah yang justru perlu mengkhawatiri, bukan hanya diri kita sendiri. Kenapa? Mari kita ingat bahwa perintah untuk berpuasa itu
bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang beriman, agar apa? Agar bertakwa, ya. Agar bertakwa, ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang sudah sangat kita hafal gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mohon maaf saya sejenak ya, setengah menit. Saya teruskan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba diwajibkan, ditetapkan, alaikumusiyam, atas kamu sekalian itu berpuasa. Siam itu makna asalnya adalah menahan. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah menahan diri dari makanan, minuman, menggauli istri, ya, dan hal-hal lainnya yang semula halal menjadi tidak dibolehkan selama siang hari bulan Ramadan, ya. Jadi kutiba alaikumusiyam kama sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kamu, atas umat-umat sebelum kamu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian itu bertakwa. Lalu ini kan perintah yang kolektif, bukan hanya kepada satu orang, dua orang, melainkan panggilan seruan untuk seluruh orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, apa yang terjadi jika orang-orang itu yang hidup di satu tempat, yang hidup di satu wilayah, dan ini yang mengkhawatirkan saya. Kira-kira dari tahun 2003 saya sering gelisah dengan hal ini. Apa itu? Ya berharapnya kita mendapatkan bagian awal dari Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Nah, maknanya bagaimana? Kalau puasa kita secara kolektif berhasil, penduduk satu negeri itu, penduduk satu wilayah itu, penduduk satu kecamatan itu, satu kampung, satu perumahan itu, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Nah, ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan berlimpah barokah. Loh, dari mana itu? Mari kita tengok dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna, dan sekiranya ahlal qura, penduduk, jadi satu wilayah, satu negeri-negeri gitu, penduduk kawasan-kawasan, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Jadi bukan hanya satu dua orang. Artinya puasanya secara kolektif berhasil. Ada yang nggak berhasil? Ada, tapi cuma satu dua orang. Sementara secara umum puasanya berhasil semua. Masya Allah, mudah-mudahan ini yang terjadi. Kalau ini yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala janjikan, la fatahna alaihim barakat, maka pasti kami limpahkan, kami bukakan, kami curahkan kepada mereka itu barokah. Dari mana barokahnya? Minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Ya, barokahnya itu hujan turun membawa kebaikan dan bukannya azab, bukannya bencana. Apa segala yang datang dari langit membawa kebaikan, membawa kemuliaan, membawa ketentraman, membawa keteduhan hati, membawa kedamaian, membawa kerukunan, membawa semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa kita ini senantiasa terdorong untuk melakukan amal soleh dan bukan amal yang salah.
Jadi minas sama'i wal ard, dari bumi. Dari bumi tempat kita pijak ini juga mengeluarkan barokah yang sangat besar. Kata barokah sendiri berasal dari kata al-birkah, yang maknanya adalah majma'ul ma, tempat berkumpulnya air. Ini tempat berkumpulnya air. Kecil. Baskom tempat berkumpulnya air. Danau tempat berkumpulnya air. Seperti itu pula barokah. Itu kalau masih ada barokahnya. Tapi kalau tidak, ini yang menjadi musibah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya puasa Ramadan kali ini secara kolektif rata-rata berhasil di seluruh negeri, di berbagai penjuru negeri, atau minimal di kampung-kampung kita sendiri, di kabupaten-kabupaten kita sendiri, di perumahan kita masing-masing, minimal itu. Atau sekali lagi, artinya bahwa kita tidak lagi bisa untuk memikirkan hanya diri sendiri. Karena di ayat 96 ini, kualifikasinya, syarat dan ketentuannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan limpahkan barokah yang begitu besar dari langit dan dari bumi itu apabila secara kolektif penduduk yang mendiami negeri-negeri atau kampung-kampung atau wilayah-wilayah itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Nah, jadi bukan cuma satu dua yang berhasil, bukan cuma satu dua yang baik. Dengan kata lain, kita tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Inilah yang perlu kita risaukan hari ini. Gimana cara, apa yang dapat kita perbuat agar semakin banyak orang berkesadaran, agar semakin banyak orang berkemauan untuk berbenah, untuk menata, sehingga puasa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersama-sama, secara kolektif itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan akhir Ramadan, bulan sesudahnya dan bulan-bulan yang mengikutinya sebagai waktu-waktu, sebagai saat-saat yang penuh barokah. Dan negeri kita atau minimal wilayah kita, daerah kita atau minimal kampung kita akan berlimpah kebaikan, akan berlimpah barokah. Itu kalau, sekali lagi, itu kalau puasa kita itu secara kolektif berhasil. Tapi kalau tidak, kok ya ada yang diterima satu dua orang, sementara sebagian besar justru dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang perlu kita khawatiri. Dan saya sejak tahun 2003 kira-kira atau 2001 sering risau mengenai hal ini, sering takut dengan hal ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka, kami timpakan kepada mereka bencana, kami datangkan kepada mereka azab berupa siksaan-siksaan disebabkan oleh apa yang mereka perbuat, bima kanu yaksibun. Ini bagian kedua Quran surat Al-A'raf ayat 96. Inilah yang sangat perlu kita khawatiri, yang sangat perlu kita takuti. Jangan-jangan terjadi sebagaimana dalam beberapa Ramadan sebelumnya, rasa-rasanya akhir Ramadan, bulan sesudahnya dan bulan-bulan yang mengikutinya justru bencana-bencana besar dalam bentuk azab itu berdatangan. Lalu kapan azab itu datang? Kapan azab itu datang? Ini kita berbicara mumpung dalam kondisi yang sama-sama kita sedang enak, gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan di ayat berikutnya. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman? Jadi kalau kita ini merasa aman, itu sudah musibah duluan. Pertanyaan ini mengharuskan kita tidak merasa aman. Mengharuskan kita ini waspada. Kalau kita menganggap bahwa enggak lah, Allah terlalu sayang sama kita. Loh, atas sebab apa kita yang merasa terlalu baik? Haruskan lagi. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami, azab kami kepada mereka di malam hari? Apakah cukup di malam hari? Tidak. Dipertegas lagi, diperkuat lagi di bagian berikutnya, wahum naimun, yakni ketika orang sedang lelap-lelapnya tidur. Jadi waktu azab itu terjadinya misalnya jam 1, jam 2, kalau jam 12 mungkin masuk ya. Tapi jelas adalah waktu ketika orang sedang lelap-lelapnya tidur. Kalau baru jam 7 malam kan orang baru mulai tidur ya. Itu pun bagi yang sedang kurang sehat. Jam 8 malam juga demikian, sehingga bukan termasuk waktu-waktu terjadinya azab sebagaimana yang dimaksud dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, 97 ini. Nah, apa ada waktu lain? Ada. Ini juga waktu terjadinya azab yang besar. Kapan itu? Tengok ayat berikutnya. Tengok ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun." Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan azab kami, siksaan kami kepada mereka yang datangnya di waktu duha, dan bukan cuma di waktu duha di sini. Ada penjelasan yang lebih jelas lagi, yakni wahum yal'abun, ketika orang sedang asik-asiknya main. Begini, kalau misalnya duha itu mulanya jam 7, lalu kita ini lalu kita ini berpuasa, lalu kita itu kan sudah waktu duha. Itu belum wahum yal'abun, bukan saat asik-asiknya. Nanti kira-kira jam 9, jam setengah 10, jam 10, itulah saat-saat di mana orang sedang asik-asiknya. Jadi berhati-hatilah dengan duha wahum yal'abun, waktu duha ketika orang sedang asik-asiknya bermain. Ya. Nah, di ayat berikutnya, di ayat 99, masih merupakan rangkaian dari Quran surat Al-A'raf. Ini Allah Subhanahu wa taala bertanya lebih lanjut, afa aminu makrullah fala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Apa makar Allah itu? Dicabutnya iman. Itulah sebesar-besar azab. Dipalingkannya manusia dari al-haq ini, sehingga mereka membenci kebenaran dan menyukai kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Itu sebabnya Ramadan ini dalam beberapa kali saya diminta untuk memberikan tarhib Ramadan. Yang saya tekankan betul adalah bagaimana agar kita ini memenuhi kualifikasi minimal. Memenuhi kualifikasi. Memenuhi kualifikasi. Nah, berkenaan dengan Quran surat Al-A'raf ayat 99 tadi, terdapat berbagai pelajaran, yakni cukuplah orang itu dianggap merugi, imannya mengkhawatirkan kalau dia merasa aman dengan imannya. Enggak mungkin saya itu bisa berbelok. Nah, itu justru musibah itu. Musibah. Enggak bakalan aku begitu. Itu dia perlu berhati-hati itu. Perlu berhati-hati. Syekh Wahbah Zuhaili berkenaan dengan
Quran Surat Al-A'raf ayat 99 ini, sebagaimana juga Syekh As-Sa'di, sama-sama merujuk bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, itu menunjukkan bahwa di ayat itu terdapat takhwif. Takhwif itu sesuatu yang mempertakuti. Sehingga kalau kita ini tidak takut, maka kita pasti salah. Maka kita pasti salah. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Masya Allah, terdapat berbagai rumus. Yang kita ini perlu berusaha memeganginya. Jadi jangan rusak diri kita dengan berpikir positif. Melainkan marilah kita berusaha berpikir yang lurus. Dalam urusan yang Allah Subhanahu wa taala suruhkan kepada kita hendaklah takut, maka takutlah. Dalam urusan yang Allah Subhanahu wa taala suruhkan kepada kita ini untuk tidak bersedih, la tahzan. Ya jangan bersedih. Jangan bersedih. Dan dalam urusan yang kita tidak boleh takut, ya jangan takut. Nah, inilah yang kita perlu perhatikan masing-masingnya. Nah, jika kita berbicara mengenai puasa di bulan Ramadan ini, Masya Allah, subhanallah ini. Rasa-rasanya lebih banyak peringatan. Yang perlu betul-betul kita perhatikan agar kita ini tidak termasuk orang-orang yang merugi. Sangat banyak hal yang perlu kita perhatikan. Tetapi jika kita telusuri, jika kita telisik dari seluruh urusan berkenaan dengan Ramadan ini, maka hal pokoknya ada dua, yakni lisan kita dan hati kita. Lisan kita dan hati kita. Kalau lisan kita ini tidak kita kendalikan, hati kita juga demikian, maka kita berpuasa, memberi takjil atau bahkan memberi berbuka secara sempurna. Sebenarnya istilah memberi takjil dengan berbuka itu menjadi aneh ya. Karena pada asalnya memberi takjil itu ya memberi berbuka gitu ya. Ya. Kok kita ini tidak meninggalkan perbuatan zur? Zur itu apa? Dusta, bohong. Nah, zur itu orang berdusta itu macam-macam. Pertama, dia memang secara sengaja berdusta. Nah, ini tidak kita bahas. Artinya dia tahu itu dusta, lalu dia dalam memperbuatnya, maka merupakan konsekuensi yang sangat wajar. Puasanya tidak diterima, tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan puasa dicampakkan sejauhnya. Walaupun hari itu dia memperbuat banyak amal. Tarawihnya mantap. Tilawahnya mantap. Tetapi semua itu hilang, tak berbekas, tak bernilai ketika dia memperbuat zur. Yang kedua, ada orang, dia itu tidak berniat berdusta. Dan bahkan dia membenci dusta. Tetapi tanpa sadar dia termasuk pendusta. Loh kok bisa? Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pendusta, sebagai pembohong, apabila dia menceritakan semua bikulli ma sami'a, semua yang dia dengarkan. Dia dengarkan apa saja tanpa verifikasi, tanpa cross check, tanpa menelisik, tanpa meneliti betul, langsung dia ceritakan pada orang lain. Loh, yang kayak gini nih loh, langsung cash, puasanya sia-sia, nggak bernilai.
Hari ini kita mungkin nggak langsung mendengar dari orang, tapi kita menerima dari broadcast, dari status WA teman, dari status FB, dari IG. Saya nggak tahu yang lain-lainnya karena saya tidak banyak menggunakan media sosial yang bermacam-macam. Tetapi yang paling pokok adalah bahwa begitu ada sesuatu yang dia itu belum dapat memastikan kebenarannya, atau bahkan membacanya pun belum tuntas, baru baca sedikit langsung like and share. Begitu dia like, saat itulah puasanya sia-sia. Begitu dia share, saat itulah dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Karena itulah kita perlu berhati-hati, berusaha menahan diri dari like and share tanpa menyaring terlebih dahulu. Nah, itu semua bagian dari zur. Nah, kalau itu memang jelas ya berdusta. Tapi kalau kita tengok lagi dalam hadis yang lain, yang menyebabkan puasa kita nggak bernilai itu sederhana. Yakni kalau kita ini memperbuat tidak menahan diri dari perkataan lahu dan rafats. Lahu itu apa? Kalau tadi kan dusta jelas jeleknya. Ini lahu ini dianggap jelek itu ya gimana ya? Perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan yang sia-sia, ngobrol, berbincang tapi tidak ada nilainya, tidak ada faedahnya. Loh, ngobrolin yang kayak gitu tuh loh, lahu itu loh. Lahu itu. Apakah di keluarga kita sendiri? Kecuali hal-hal yang dikecualikan. Maksudnya gimana? Bercandanya suami istri, maka itu bukan termasuk perbuatan yang sia-sia. Itu. Lagi. Nah, begitu kita memperbuat lahu, puasa kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, tilawah kita tidak bernilai. La haula wala quwwata illa billah. Apalagi kalau rafats. Rafats itu apa yang dimaksud dengan rafats? Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa istilah rafats itu digunakan dalam pengertian kiasan untuk hubungan badan dan semua perkataan kecil. Nah, kadang-kadang nggak menyebutkan secara khusus kata-kata pornonya tidak ada. Tetapi malam Jumat, ini sih bukan sunahnya malam Jumat. Tetapi orang mengatakan, jangan lupa sunnah malam Jumat, terus kasih emotikon cekikian. Jadi walaupun tidak ada kata-kata yang secara khusus tampak cabul, tetapi termasuk rafats, sehingga cukuplah sudah untuk menggugurkan pahala dari puasa kita. Nah, saudara-saudara sekalian, yang ingin saya garis bawahi lagi adalah hari ini tanggung jawab kita bukan hanya pada diri kita. Yang kita ini pun masih sangat mengenaskan. Hari ini kita perlu memikirkan bagaimana agar puasa kita ini lebih banyak yang diterima. Yakni puasa dari ahlul qura, penduduk kampung kita, penduduk perumahan kita, penduduk wilayah kabupaten kita. Ini lebih banyak yang diterima sehingga kawasan itu nantinya di akhir Ramadan dan bulan-bulan sesudahnya memang betul-betul menjadi kawasan yang Allah Subhanahu wa taala limpahi, penuhi barokah, dan bukan justru sebaliknya menjadi kawasan yang justru oleh Allah Subhanahu wa taala didatangkan azab yang besar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan.
Baik Ustadz, jazakallah khair Ustadz, Masya Allah. Terlihat kondisinya sedang kurang sehat ya Ustadz ya. Baik, sambil break dulu sebentar. Alhamdulillah. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Tapi mungkin Ustadz Fauzil mau break dulu, boleh, tidak apa-apa. Fitri coba akan rekap dulu pertanyaan-pertanyaannya. Silakan, Ustadz kalau mau break dulu. Baik. Iya, sahabat Izi, silakan ya bagi sahabat Izi yang mau bertanya, ayo kita tunggu lagi di fitur Q&A-nya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dan sepertinya Ustadz sudah ya untuk break-nya. Boleh Fitri sapa kembali, Ustadz Fauzil. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah, Masya Allah. Baik, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan nih, Ustadz. Yang pertama, Fitri coba bacakan pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan dalam waktu yang sudah dekat dengan Ramadan ini? Oh, jadi lebih kepada persiapan-persiapan apa nih kira-kira yang memang harus kita lakukan, Ustadz, begitu, untuk menyambut tamu agung kita bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Tafadol, Ustadz. Sebagiannya kurang jelas terdengar ini pertanyaannya. Baik, sekarang Ustadz sudah mendengar suara Fitri? Iya, iya. Iya, jadi pertanyaan yang pertama adalah yang ditanyakan persiapan apa yang harus dilakukan dalam waktu yang sudah dekat dengan Ramadan ini, Ustaz? Ya. Ya. Apa yang paling perlu, apa yang paling mendesak untuk kita perhatikan, yakni kita berusaha untuk mengubah keadaan diri kita. Kita berusaha untuk menyadari kekurangan-kekurangan kita. Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dimampukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kita dan tidak merasa bahwa kita sudah cukup baik. Sebab merasa baik itu yang justru menjadi sebab hilangnya kebaikan dari bulan Ramadan ini. Kepada Allah kita senantiasa isti'anah memohon pertolongannya. Mudah-mudahan dengan demikian puasa kita termasuk diterima. Walaupun mungkin beberapa hari saja di antara bulan-bulan Ramadan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Ini pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana sebaiknya agar amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Ya. Jika para salafus soleh itu sampai berdoa selama 6 bulan dari bulan Ramadan hingga bulan-bulan sesudahnya selama 6 bulan. Karena mereka sangat takut kalau puasanya itu bercacat. Kalau mereka itu sangat takut kalau puasanya rusak. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha menelisik diri mereka sendiri. Barangkali ada keburukan, ada kerusakan, ada cacat yang telah mereka perbuat. Lalu mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apatah lagi kita ini. Kita ini lebih perlu untuk merasa khawatir. Kita ini lebih perlu untuk merasa takut. Jangan-jangan puasa kita ini jauh dari memenuhi kualifikasi. Padahal pada saat yang sama kita ini berkewajiban memiliki tanggung jawab agar muslimin lainnya di sekeliling kita yang berada di wilayah kita ini, mereka ini sebagai ahlul qura, penduduk kawasan di mana kita tinggal ini juga diterima secara kolektif. Artinya dengan demikian kita ini tidak boleh merasa GR gitu ya, tidak boleh merasa tenang. Wah, jangan khawatir, Allah pasti akan terima. Allah itu sayang kita. Nah, sangat banyak orang mempermainkan kata-kata itu, padahal untuk hal-hal yang justru kita disuruh takut. Itu sebabnya saya sampaikan. Di antara hal yang perlu kita jauhi dalam urusan iman adalah berpikir positif.
Yang perlu kita lakukan adalah berpikir yang lurus. Maksudnya bagaimana dalam urusan yang Allah Subhanahu wa taala suruhkan kita takut. Dan para salafus saleh mencontohkannya demikian. Maka kita berusaha agar kita memiliki rasa takut itu walaupun tidak ada apa-apanya, walaupun tidak mendekati para salafus saleh itu. Tetapi kita berusaha untuk memiliki rasa takut, kita berusaha untuk introspeksi, kita berusaha untuk berbenah, kita berusaha untuk menata, sehingga dengan demikian mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan cuma kita secara pribadi, melainkan juga orang-orang di sekeliling kita. Nah, jadi kalau pas Idul Fitri kayaknya kok tenang-tenang saja, oh sebentar dulu, jangan merasa aman dulu, jangan merasa aman dulu. Pas sholat Id kayaknya juga rasanya penuh kegembiraan. Oh sebentar dulu, jangan merasa aman dulu. Takutlah kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala telah siapkan azab yang besar yang terjadi di waktu duha ketika orang sedang asyik-asyiknya bermain. Nah, sehingga dengan demikian bulan-bulan sesudah Ramadan adalah bulan-bulan untuk berbenah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini Fitri lanjutkan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Saya pernah mendengar jika kita membuat seorang ibu marah, maka haram baginya syurga. Jika seorang anak tidak suka akan sikap yang dilakukan seorang ibu kepadanya karena satu hal yang memang dilarang agama, apakah puasa dan amalan anak tersebut akan diterima? Dan apakah amalan keluarga dari anak tersebut seperti istri dan anak-anaknya juga ikut tidak diterima, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Nah, dalam urusan birrul walidain, mari kita berusaha mengilmui. Dan ini merupakan hal yang sangat serius. Tetapi kita tidak memungkinkan membahasnya secara rinci pada pertemuan kita kali ini. Begini, berkaitan dengan interaksi kita kepada orang tua kita, ada aturan-aturan, ada rambu-rambu yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kedua orang tua itu, naudzubillahi min dzalik, memaksakan anaknya melakukan kesyirikan, padahal syirik adalah dosa yang paling besar yang tidak ada ampunan sama sekali. Ini kedua orang tua memaksa anaknya melakukan kesyirikan, sementara syirik itu adalah perbuatan dosa yang paling besar, yang tidak diampuni dosa-dosanya, tidak akan diampuni dosa-dosanya. Loh, itu saja kepada orang tua yang kayak gitu, yang berlaku bagi kita itu dua hal. Terhadap perintahnya, wala tuti'huma, dan jangan taati keduanya. Tetapi sikap kita, wasohibuhuma fid dunya ma'rufah, sikap kita terhadap keduanya adalah berbuat baik, berbuat sangat baik, bersahabat dengan mereka, ngefriend gitu dengan mereka ini selama di dunia dengan cara yang sebaik-baiknya, yang membuat orang tua itu merasa dihargai, yang membuat orang tua itu merasa dimuliakan. Loh, atas dasar apa kita memuliakan orang tua? Atas dasar yang nyuruh itu Allah. Allah itu benci kesyirikan. Tapi Allah sendiri yang menyuruh kita untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita, wasohibuhuma fid dunya ma'rufah. Dan kepada keduanya kita itu dengan qaulan karimah, perkataan yang memuliakan. Enggak boleh bilang enggak boleh bilang dan sejenisnya, ya. Nah, artinya bahwa tidak taat itu keharusan, tetapi melakukannya dengan cara yang baik itu juga keharusan. Tidak mentaati perintah yang sifatnya mungkar atau bahkan sangat bejat itu mutlak harus kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kita taat kepada Allah pula, maka kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita itu mulia karena Allah yang berikan kemuliaan. Orang tua kita mulia itu semata-mata karena statusnya sebagai orang tua kita. Nah, mudah-mudahan
ke depannya orang tua kita menjadi lebih baik lagi sehingga dia mendapatkan hak untuk memperoleh kemuliaan selain karena dia orang tua kita, juga karena beliau ini merupakan orang yang baik. Wallahu a'lam. Jadi saya ingin lebih menekankan kepada apa yang perlu kita perhatikan agar agar kita bisa bersikap dengan sebaik-baiknya. Adapun yang sekarang ini misalnya atau kemarin-kemarin misalnya kita salah langkah disebabkan tidak memiliki ilmu, sekarang inilah saatnya kita belajar ilmunya tentang birrul walidain, belajar ilmunya tentang berbicara dengan qaulan karimah, belajar ilmunya tentang bagaimana bergaul dengan keduanya itu dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara yang ngefriend, wasohibuma fid dunya ma'rufa. Nah, ini semua perlu kita ilmui dan kita perlu untuk tatbik. Tatbik itu artinya kita berusaha mengaplikasikan, menerapkan, dan untuk bisa dikatakan menerapkan itu kan kita perlu ilmu dulu. Nah, artinya saat inilah kita perlu berbenah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbenah dan memperbaiki diri, orang-orang yang menata dirinya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, semoga kita semua bisa dapat lebih menata diri dengan lebih baik lagi tentunya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Pertanyaan selanjutnya ini Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Ingin bertanya, bagaimana hukum orang yang berpuasa tapi tidak sholat 5 waktu? Atau mungkin sholatnya bolong-bolong Bentar, Ustadz? ini kok Kepada kurang Ustadz. terdengar ya. Baik. Kayaknya karena hujan saya coba pakai headset ini. Oh, baik Ustadz. Ya. Ya, sekarang suara Fitri lebih jelas terdengar? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, baik. Ini pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya bagaimana hukum orang yang berpuasa tapi tidak sholat 5 waktu atau mungkin sholatnya bolong-bolong Ustadz. Tafadhol Ustadz. Gimana jawabnya ya? Yang jelas puasanya menjadi rusak gitu ya. Karena jangankan meninggalkan tarkus sholat, lahu saja kita memperbuat hal yang sia-sia. Coba misalnya tadi itu, dia tidak sholat kenapa? Apakah karena perbuatan yang sangat penting, yang lebih penting dibanding sholat itu sendiri, ataukah oleh hal-hal yang sifatnya sia-sia? Jadi konsekuensinya nanti panjang. Jangankan tarkus sholat, memperbuat lahu saja, melakukan hal yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, perkataan ini. Ngobrolnya sih nggak masalah. Tetapi berbicara hal-hal yang sia-sia, yang lahu itu menjadikan puasa kita tidak bernilai. Gitu ya. Jadi saya kira, saya kira itu sudah, saya kira itu jawaban saya gitu ya. Mudah-mudahan dapat menjadi pegangan yang kokoh. Ini sepertinya suara saya kurang nyaring ya. Sebentar, saya cari alternatif lagi. Mohon maaf. Ada hujannya, saya coba cari lagi. Masya Allah, di sana hujan. Semoga berkah buat acara kita juga, Ustadz. Diiringi dengan hujan. Ya. Terdengar jelas? Alhamdulillah, terdengar, Ustadz. Baik. Tadi mau dilanjutkan lagi, Ustadz, pertanyaan yang sebelumnya itu, yang jika puasa sudah. tapi ibadah. Baik, Alhamdulillah ya. Dan ini selanjutnya, Ustadz, pertanyaannya tentang apa kriteria amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, ikhlas.
Nah, ikhlas ini sering dirancukan. Karena itu kita perlu belajar tentang fikih niat. Sangat banyak orang berbicara, mohon maaf, sangat ngawur tentang ikhlas. Ikhlas itu apa? Unsurnya dua. Ikhlas itu unsurnya dua. Pertama adalah meniatkan seluruh amal dan perbuatannya semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi meniatkan semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dia itu merasa berat atau ringan. Jadi kalau ada yang mengatakan kira-kira lebih ikhlas mana sedekah 10.000 dengan sedekah 1 juta. Lalu orang mengatakan sedekah 10.000, kenapa lebih ringan? Berarti dia tidak tahu tentang ikhlas itu apa. Karena ikhlas itu ialah melakukan amal dan ibadah semata-mata untuk meraih ridha Allah. Yang kedua, tadi itu masalah untuk siapanya, dalam keadaan dia berat atau ringan, dalam keadaan dia terpaksa atau tidak. Loh, apa ada orang yang terpaksa dan dia tetap melakukan? Ada. Dia tahu ini baik, dia tahu ini mulia, maka dia bismillah dia tetap melakukannya. Nah, itu termasuk tetap ikhlas. Sebaliknya ringan di hati belum tentu sama dengan ikhlas. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah melakukan. Karena itu kalau ada yang mengatakan ibu-ibu harus ikhlas sama bakatnya anak, itu bukan ikhlas. Bukan. Karena ikhlas itu unsurnya melakukan, bukan ditimpa. Sandal hilang mengatakan udah diikhlasin saja. Itu nggak ada hubungan apapun dengan ikhlas. Tidak ada hubungan kerabat, sanak famili, tidak ada hubungan persahabatan dengan ikhlas. Itu hubungannya dengan ridha. Nah, akan tetapi karena begitu banyaknya orang mengatakan berbicara ngawur soal ikhlas, akhirnya orang itu ngerasa bahwa ikhlas itu ringan di hati, nyaman di hati, penuh kegembiraan. Tidak sama sekali tidak. Jadi apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ikhlas. Kalau kita perhatikan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala abadikan. Contoh, amalannya Ashabul Kahfi. Amalannya apa? Amalannya sepele. Amalannya sepele. Tetapi niat yang menggerakkannya itulah yang luar biasa. Amalannya cuma 2, lari sama tidur. Tapi bukan berarti kalau kita meniru amalannya, misalnya habis acara ini terus kemudian kita lari dan tidur, lalu kita mendapatkan pahala seperti pahalanya Ashabul Kahfi. Tidak. Amalannya cuma lari sama tidur. Itu pun tidurnya nggak main-main, itu bukan cuma sehari 2 hari. Yang itu dilakukan untuk menjaga imannya. Itu ya. Nah, dengan penuh kesungguhan, maka dari sanalah Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap amalannya. Jadi dalam urusan ini yang paling pokok adalah bagaimana kita dapat melakukan amalan dengan niat yang terbaik, dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersungguh-sungguh terhadapnya. Serupa dengan amalan-amalan lainnya, misalnya yang dilakukan oleh Ibunda Hajar, yang lari-lari dari Safa ke Marwah bolak-balik itu, semua itu menunjukkan totalitas kesungguhan dan beriring tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ikhlas, ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengilmui. Semua itu ada ilmunya. Kenapa orang itu sampai rancu, sampai kacau sehingga ikhlas dimaknai sama dengan ringan di hati, senang di hati, gitu ya. Dan bahkan kadang-kadang orang itu secara serampangan berbicara juga sangat ngawur. Misalnya istiqomah itu berat, yang berat itu istirahat, yang ringan itu istirahat. Ini semua perkataan-perkataan yang batil. Karena di kalangan di masa sahabat pernah ada bukan satu orang, bukan 2 orang yang ditegur karena dia ini tidak pernah mau istirahat. Nah, istirahat itu bahkan ada kalanya berada pada titik wajib. Untuk apa? Untuk menjaga keistiqomahan. Apa itu istirahat? Istirahat itu adalah al-intiqal minal amal ilal amal. Transisi dari satu amal kepada amal yang lainnya. Tapi kembali lagi pada pertanyaan tadi. Jadi apa yang paling penting? Yang paling penting adalah
niat yang ikhlas, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengilmui dengan ilmu yang benar, ilmu yang lurus. Dan karena itu sebaiknya hadirilah majelis-majelis ilmu yang tertata, majelis-majelis ilmu yang terbina dengan sangat baik. Jadi bukan mengikuti sebagaimana yang diperingatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yakni atba'u kulli na'id, mengikuti setiap yang berteriak, setiap yang sedang viral. Sesiapa yang dia mengikuti setiap yang berteriak, setiap yang viral, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjamin orang ini pasti berjalan tidak di bawah cahaya ilmu, dan yang kedua, dia ini tidak memiliki pegangan yang kokoh. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustadz. Syukran. Ini pertanyaan selanjutnya. Ya. Ustadz, bagaimana agar selama bekerja di bulan Ramadan ini tidak sia-sia amalan yang saya lakukan? Karena pekerjaan saya adalah melakukan audit atau pemeriksaan. Oh, Masya Allah. Silakan, Ustadz. Ya. Sebenarnya ini sama dengan hal lainnya. Yakni kita ini mengingat bahwa kita ini diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membagus-baguskan, kita memoles-moles hasil, tidak menjadikan kita lebih baik. Kemudian yang kedua, kita perlu senantiasa mengingat mengenai sebab-sebab barokahnya rezeki. Kita bekerja secara halal, itu belum tentu rezekinya barokah. Ada kualifikasi yang perlu kita pahami. Nah, artinya kita perlu memperbuat itu dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan all out, dan kita berusaha memenuhi fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah sesuatu yang apabila kita tinggalkan, maka ini akan menyebabkan kerusakan, kerugian besar bagi kaum muslimin. Jadi pekerjaan yang kita pegang itu bagian dari upaya untuk mengambil fardu kifayah. Jadi hasil audit itu ya kita laporkan apa adanya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala ridha, dan Allah gantikan kesulitan-kesulitan yang menimpa di saat harus bersikap jujur itu dengan kemuliaan, dengan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, semangat ya buat sahabat Izi, Bapak Ibu sekalian yang memang bekerja dan pekerjaannya itu tadi yang disampaikan oleh Ustadz terkait kita harus kembali kepada jujur itu sendiri dan ikhlas. Selanjutnya ini Ustadz, seperti yang kita ketahui Ustadz bahwa ini adalah puasa kita dalam situasi pandemi ya, tahun kedua kita puasa dalam kondisi pandemi. Bagaimana kita menyikapi agar ibadah puasa kita tetap optimal? Sementara memang bahaya virus COVID-19 ini kan masih harus kita waspadai bersama. Seperti itu, Ustaz. Ya, Allah yang berikan musibah. Hari ini saya juga dalam kondisi sakit, gitu ya. Dalam kondisi sakit. Artinya kita semua tuh menghadapi berbagai situasi. 2 tahun yang lalu, Masya Allah, ketika masuk di bulan Ramadan, 2 atau 3 hari sebelumnya saya harus masuk ICU dan menjalani operasi kesehatan. Sehingga selama sebulan penuh tidak bisa berpuasa Ramadan. Apa poin pokoknya? Poin pokoknya ialah kita itu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam segala situasi. Kita tidak menuntut apa yang tidak ada. Gitu ya. Kita ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah taala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah berikan musibah baginya. Akan tetapi ketika diberi musibah itu, sebagian itu justru berpaling sehingga semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagiannya karena dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengambil petunjuk, mengambil pelajaran, dan memilih untuk melakukan yang paling bernilai ketaatan, yang paling bernilai kemaslahatan di segala keterbatasan itu, maka justru musibah itu
menjadikan dia semakin paham agama. Sehingga dengan demikian kita jadi memahami juga hadis lain yang bermiripan, yakni man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Ta'ala fakihkan dia dalam agama. Begitu. Jadi ya pangkal awalnya ridho dengan apa yang terjadi ini. Ridho. Kan tidak ada ketentuan. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa memasuki bulan Ramadan, ngabuburitlah, kan nggak ada itu. Itu tidak menambah kebaikan, tidak menambah kemuliaan, dan bahkan itu bisa menjadi perusak puasa kita. Karena itu kita bersyukur. Mudah-mudahan momentum-momentum yang ada sekarang ini menjadikan puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, Ustaz. Ini ada 3 pertanyaan terakhir. Kalau Fitri baca, jadi langsung saja. Ini pertanyaannya, bagaimana, Ustaz, seharusnya sikap kita selama Ramadan saat berada di lingkungan kerja yang sering sekali banyak gesekan dan intriknya. Terkadang lokasi tersebut atau lingkungan tersebut mengundang kemarahan. Saya khawatir menjadi ganjalan dalam menjalani ibadah puasanya, Ustaz. Ya, fokuslah kepada apa yang perlu Anda lakukan. Perhatikanlah apa yang dimaui oleh agama ini. Perhatikanlah apa yang diperintahkan oleh agama ini. Perhatikanlah apa yang mendatangkan kebaikan bagi puasa kita. Sekiranya semua kita beri perhatian, niscaya kita tidak mendapatkan kebaikan apapun. Kita tidak mendapatkan ridho manusia, dan kita juga tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini beralih pertanyaannya, Ustaz, tentang fidyah. Jadi ada pertanyaan bahwa Ramadan tahun kemarin saya sedang hamil, tidak berpuasa. Apakah cukup membayar fidyah atau harus membayar fidyah dan juga mengqadha puasanya? Dan seperti apa, Ustaz, tata cara membayar fidyahnya? Khusus pertanyaan ini saya tidak berani menjawab karena sebenarnya memerlukan pembahasan yang cukup luas. Para ulama sendiri berbeda pendapat mengenai apakah cukup membayar fidyah saja ataukah membayar fidyah dan mengqadhanya. Nah, masing-masing ada keadaan-keadaan yang perlu dipertimbangkan di antara hal-hal tersebut. Dan saya khawatir pembahasan yang tidak matang justru akan menjadikan disalah maknai. Karena itu khusus mengenai ini sebaiknya ambillah ilmu, pelajarilah dengan lebih cermat, dengan lebih teliti, datangilah orang yang betul-betul adalah ilmi untuk bertanya dengan jawaban yang memadai dan bukan hanya sekilas saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini pertanyaan terakhir, Ustadz, mengenai anak-anak sih sebetulnya ya, Ustadz ya. Ya. Izin bertanya, Ustadz, usia berapa anak bisa diajak untuk ikut berpuasa? Lalu apa saja yang bisa dilakukan bersama anak-anak usia dini agar bahagia atau senang di bulan Ramadan nanti? Gimana ya? Begini, menumbuhkan kecintaan itu qabla mumayyiz. Gharsul hub itu menanamkan kecintaan itu sebelum mumayyiz, sebelum usia 7 tahun. Itu hal penting yang perlu kita perhatikan. Wujudnya bisa macam-macam dan sebenarnya nggak rumit-rumit. Marilah kita jujur pada diri kita sendiri. Kalau kita itu misalnya ada emak-emak dapat giveaway, padahal giveaway-nya ya cuma barang yang sepele-sepele, remeh-remeh, sederhana gitu. Tapi dia menampakkan antusiasme yang luar biasa, yang penuh semangat, menunjukkan kegembiraan, senangnya bukan main. Anak pun belajar melihat bahwa itu sesuatu yang sangat berharga. Lalu kenapa kita tidak melakukan hal yang sama, tidak menunjukkan kegembiraan yang sama dengan bulan Ramadan? Itu sebabnya dulu ketika anak-anak saya masih kecil, kalau menjelang Ramadan, maka kami hias rumah kami itu. Kami tidak ada perayaan ulang tahun, tidak ada. Tapi khusus menjelang Ramadan,
kita bikin yang suasananya sangat berbeda, tidak berarti dengan sesuatu yang keluar biaya mahal. Dan setelah itu mulai mengajarkan kepada anak yang sifatnya terstruktur, tertata gitu. Latihan puasa itu ketika anak memasuki masa tamyiz. Masa tamyiz itu kapan? Ketika anak umur 7 tahun. Dan mengokohkannya ketika anak umur 10 tahun. Nah, selama rentang dari usia 7 sampai 10 tahun itu, kita membekali mereka dengan ilmu yang memadai, sehingga ketika mereka umur 9 tahun misalnya, mereka telah paham ilmunya, telah memahami, mengenali betul ilmunya, apa saja wajibnya, dan lain-lain. Ini harusnya dikuasai anak pada saat mereka umur 8 tahun, 9 tahun. Mulai belajar ngajinya ya umur 7 tahun itu. Jangan bayangkan yang terlalu rumit. Kalau zaman saya dulu ketika kecil, ya saya itu ngaji misalnya Safinatun Najah, itu umur 7 tahun. Begitu selesai, ya masih di umur 7 tahun itu, lalu melanjutkan ke kitab berikutnya yang juga tipis, kecil, syarahnya Kasyifatus Saja. Tapi poin pokoknya adalah anak-anak itu sudah cukup paham. Jadi ada penanaman kecintaan, setelah itu ada pembekalan ilmu dan pembentukan disiplin, dan kemudian pada umur 10 tahun ada penegakan disiplin. Nah, dengan demikian maka anak itu dengan sendirinya, anak itu dengan ringan melakukannya. Kalau anak itu memiliki kemauan dari dalam dirinya sendiri, walaupun kita tidak memberikan memberikan macam-macam, mereka itu sudah penuh semangat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tepat sekali, waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.29. Jadi silakan tafadhol Ustadz jika ada closing statement yang ingin disampaikan oleh sahabat Izzy di event Minggu Seru Kajian bersama Ustadz Fauzil Adim ini. Tafadhol Ustadz. Iya. Kita tidak pernah tahu Ramadan kali ini, Ramadan keberapa kita. Dan yang paling pokok adalah kita perlu khawatir kalau kesempatan yang sangat berharga ini, kesempatan yang luar biasa ini, sebagaimana Quran itu diturunkan bagi seluruh umat manusia sebagai petunjuk bagi mereka, tapi tidak semua mendapatkannya. Maka kita perlu berusaha agar kita ini termasuk orang yang diterima. Yakni dengan apa? Dengan terutama menjaga hati kita dan menjaga lisan kita. Kemudian seraya kita berusaha mengilmui apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian Allah taala terima puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair untuk Ustadz Fauzil. Semoga kesehatan selalu menyertai Ustadz beserta keluarga ya Ustadz di sana ya. Semoga kita mendapatkan rezeki untuk bisa kembali mendengarkan kajian-kajian bersama Ustadz Fauzil Adim di acara-acara inisiatif Zakat Indonesia lainnya. Sekali lagi jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Izzy, semoga kita mendapat ilmu. Semoga kita mendapat ilmu-ilmu baru tentunya dan men-charge diri untuk dapat mempersiapkan dengan lebih baik lagi. Dan sahabat Izzy, mari persiapkan diri kita dengan memperbanyak amalan ibadah. Dan amalan ibadah itu yuk kita rekatkan gotong royong untuk memuliakan duafa pada program Booking Berkah Ramadan. Kita bantu saudara seiman kita yang membutuhkan tentunya yang tidak seberuntung kita mempersiapkan. Kita mungkin mau Ramadan ini mempersiapkan banyak ya, dari segi sembako, atau mungkin tadi yang disampaikan Ustadz Fauzil Adim, kita merapi-rapikan rumah, dan yang lainnya. Dan bagaimana saudara seiman kita yang tidak seberuntung kita. Jadi, yuk kita bantu saudara seiman kita hingga pelosok negeri untuk memenuhi kebutuhannya, terutama sahur dan berbukanya selama 1 bulan penuh bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Info selengkapnya bisa langsung dicek di website bookingberkahramadan.com. Dan jika sahabat Izzy ingin melihat langsung beberapa lokasi wilayah 3T, jadi wilayah lokasi 3T tersebut dan aktivitas penyalurannya nanti bisa disaksikan di event
di acara virtual event kita dengan tema live report penyaluran paket Ramadan di wilayah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Itu kapan acaranya? Di 7 April 2021 jam 9 pagi sampai jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Insya Allah sahabat Izi bisa melihatnya di live eksklusif Zoom, dan jika tidak ada kendala, kita juga bisa menyaksikannya di live streaming YouTube Inizia TV. Karena sahabat Izi memudahkan, insya Allah kita dimudahkan. Saya Fitri sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara Inisiatif Zakat Indonesia, mohon dibukakan pintu maaf jika ada khilaf dalam berkata, sikap, dan hal-hal yang kurang berkenan tentunya. Dan bagi sahabat Izi yang tadi mungkin tertinggal, acara ini bisa disaksikan kembali di YouTube Inizia TV. Jadi sahabat Izi, kita bantu yuk subscribe, like, comment, and share-nya jika acara ini bermanfaat. Dan tidak lupa follow Instagram kami di @inisiatifzakat agar tidak ketinggalan info-info zakat, infak, sedekah, dan info-info Islami lainnya. Sampai bertemu di event-event Izi menarik lainnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.